sejahtera dan selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Santaria Berusinu Haji. Saya akan praktek mengajar PPL siklus 2 di SMP Metodis Kabanjahe dan saya mahasiswa PPG angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Siap, gerak. Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat siang. Silahkan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Paul. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini telah memberikan cuaca bagus untuk kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Tolonglah kami supaya kami tidak ribut dan tidak nakal dalam pelajaran ini. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti akan pelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Tolonglah kami, berkati kami, lindungi kami dari segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, apa kabarnya semuanya? Iya, luar? Iya, jadi hari ini kita akan belajar di pelajaran kita yaitu tentang teks berita. Apa Nako? Teks berita. Iya. Yang kemarin kita sudah belajar tentang apa ya minggu lalu pelajaran kita? Fantasi. Tahu teks fantasi? Apa itu teks fantasi? Coba ketua kelas tadi apa teks fantasi? Ya apa Naku? Teks yang dikarang oleh pembuatnya. Iya, teks hayalan ya, itu cerita fantasi. Apa Paul yang minggu lalu kita belajar teks fantasi apa? Teks fantasi adalah teks yang dikarang dan memiliki imajinasi terhadap penulisnya sendiri dan juga dibuat karangan. Iya, atau bagus untuk hiburan. ya. Ya, bagus. Jadi masih ingat ya cerita teks fantasi itu adalah cerita yang berimajinasi yang ditulis oleh pengarangnya, ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks berita, ya. Teks berita. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, teks berita yang akan kita bahas yang pertama yaitu CP, ya. CP itu capaian pembelajaran yang harus anak-anak ibu tahu. Ya, apa CP di teks berita kita kali ini? Yaitu kamu nanti atau peserta didik mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Ya, ini capaian pembelajaran kita kali ini. Dan elemennya yaitu elemen menulis dan mempresentasikan, ya. Mempresentasikan, itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik mampu berlatih menyampaikan informasi secara apa Nako sama-sama? Iya, secara sistematis, struktur, dan kreatif melalui apa?
Iya, ini nantinya adalah di elemen menulis dan memirsa. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan isi teks berita pada teks audiovisual secara lisan dengan tepat ya. Ini juga nanti di elemennya yaitu berbicara dan mempresentasikan ya. Jadi nanti anak kami Ibu minta mempresentasikan ke depan apa yang sudah kamu tulis ya. Baik, kita lanjutkan. Adapun dari teks berita yang materi kita kali ini. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu wajib dulu. Atau lanjut aja ya? Oke, lanjut aja ya. Nah, tadi di awal sih. Baik, nah teks berita apa artinya? Coba sama-sama baca 2, 3 ya. Teks berita Adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, ini dia teks berita. Jadi, teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa. Nah, inilah dia arti dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala kejadian yang masih hangat dibicarakan oleh masyarakat. Jadi, teks berita itu selalu dia baru. Ya, setiap hari ada berita baru yang dibicarakan oleh masyarakat ataupun kalangan-kalangan baik itu politik ataupun kalangan-kalangan masyarakat awam. Ya, seperti sekarang ini adalah sering sekali diperbincangkan ketika debat itu adalah salah satu contoh dari teks berita. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, adapun unsur-unsur teks berita ada yang pertama apa? Yang sering disebut dengan apa? 5W 1H atau biasa juga disingkat dengan adik sim. Iya, betul. Adik Simba, ya. Apa saja itu? Yang pertama, apa? Kemudian siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah, ini dia. Jadi ini yang disebut dengan adik Simba. Apa? Menjelaskan hal atau peristiwa yang terjadi dalam berita. Kemudian siapa? Ini siapa pelaku dalam berita itu? Kalau di debat presiden ya sudah pastilah calon presiden dan wakil presiden. Begitu. Di mana? Nah, itu tempatnya pasti berbeda-beda. Ya, bisa di Jakarta, bisa di Bogor, di Medan dan lain sebagainya. Ini menyatakan tempat. Kemudian kapan? Kalau ditanya kapan, ini sudah pasti menyatakan waktu, ya, tanggal, bulan dan hari. Ada juga yang disertakan dengan pukul atau menit. Begitu dia ya. Itu lebih terperincinya berita disampaikan. Kemudian mengapa? Ini menjelaskan apa sebab terjadinya peristiwa tersebut. Ya. Kalau misalnya debat presiden ini karena sudah menuju pemilihan presiden. Jadi disebabkan itu, maka mereka akan melaksanakan debat presiden. Begitu contohnya. Nah, bagaimana ini menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Nah, ini yang disebut dengan unsur-unsur berita, yaitu 5W tambah 1H atau biasa juga disebut dengan adik Simba. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada jenis-jenis dari teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news. Yang kedua apa? Coba baca sama-sama. berita mendalam, Iya, berita mendalam atau deep news. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian. Ini biasanya investigasi, tawa dia ya. Oke, kemudian ada berita interpretatif ya. Kemudian berita opini. Nah, ini dia kelima jenis dari berita. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah struktur dari teks berita. Ya.
berita juga dia mempunyai struktur. Yang pertama disebut dengan kepala berita. Apa yang ada di kepala berita? Iya, betul. Judul berita. Kemudian yang kedua teras atau LED berita. Ya, apa yang berisi di teras berita? Iya, merupakan rangkum keseluruhan 5W1H atau disebut juga dengan adik Simba. Kemudian ada tubuh berita. Ya, merupakan tempat berita berada. Itu namanya tubuh berita. Dan terakhir adalah ekor berita. Apa yang terdapat dalam ekor berita? Informasi Iya, bagus ya, betul. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, unsur-unsur kebahasaan dari teks berita. Ya, yang pertama mudah dipahami. Ini dia unsur kebahasaan berita. Mudah dipahami, yaitu bahasanya bersifat bahasa sehari-hari. Yang kedua, menggunakan kalimat simple. Ya, yang kalimatnya yang sederhana begitu ya. Yang maksudnya di sini menggunakan kalimat yang simple. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Dan yang keempat, menggunakan kalimat verba transitif ya. Contohnya, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Itu dia struktur dari teks kebahasaan berita. Dan yang terakhir, menggunakan verba pewarta. Ya, dia menggunakan verba pewarta. Maksudnya di sini kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Itu maksudnya verba pewarta. Oke? Sampai di sini adakah pertanyaan anak-anak Ibu? Sudah paham? Baik, kita akan lihat contoh dari berita. Ya. Baik, inilah dia contoh berita yang sering kamu lihat atau tonton di televisi. Dan berita ini nggak hanya dari televisi sebagai penyampainya, bisa juga sekarang semuanya adalah dunia medsos ya. Kalau dulu ada radio, ada juga dengan koran atau media cetak. Itulah media penyampai berita. Oke? Kita masuk sekarang ke LKPD. Di LKPD ini anak-anak Ibu akan tuliskan nanti di sini. Ini ada di sini kalimat berita. Kemudian anak-anak Ibu nanti menuliskan informasi yang ada dalam berita ini. Ya, ada 5 kalimat yang anak-anak Ibu tuliskan dalam informasi beritanya. Setelah anak-anak Ibu tuliskan nanti, anak-anak Ibu akan menceritakannya atau membacakannya di depan kelas. Paham mana Ibu? Oke, ini kita kasih waktu hanya 5 menit.
Baik, sekarang kita akan presentasi ke depannya. Kita mulai dari kelompok apel. Ayo. Perkenalkan, nama saya Paul Christian Tikoalo dari kelas 7 Matius. Hari ini saya akan membaca teks berita dan menentukan isi dari teks berita tersebut. Pertama, informasi penting yang saya dapat dalam teks berita adalah daerah yang rawan diterjang oleh banjir. Dan kedua, musim hujan akan memuncak pada bulan kedua atau bulan Februari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDB sudah mengingatkan kita untuk banjir bandang dan juga untuk kesiapsiagaan kita terhadap untuk menghadapi bencana alam. Apa judul berita dari teks tersebut? Judul berita dari teks yang sudah saya baca ialah mengidentifikasi isi teks berita dan contoh teks berita tentang bencana alam. Baik, terima kasih. Judulnya tadi apa? Mengidentifikasi ya. Oke, yang lain lagi menanggapi boleh? Di mana ke tempat kejadian berita tersebut? Tempat kejadiannya ialah berada di DKI Jakarta atau di ibu kota Jakarta. Ya, baik ya. Untuk presentasinya sudah selesai. Oke. Baik, kumpulkan semuanya karena nggak apa-apa. Walaupun nggak diisi nggak apa-apa. Ya, ini ada nggak apa-apa. Walaupun nggak diisi kosong aja pun nggak apa-apa. Sudah. Sekarang dengarkan Ibu. Perhatikan Ibu ke depan. Perhatikan Ibu. Sudah, LKPD-nya sudah. Dan nggak pun terisi nggak apa-apa. Baik. Nah, di LKPD kita sudah selesai dan teman-teman kamu juga sudah mempresentasikannya ke depan ke kelas. Oke, sekarang kita akan membuat kesimpulan atau refleksi dari pelajaran kita kali ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Ya, Teks berita memiliki struktur dan juga memiliki jenis-jenisnya. Ya, bagus. Yang lain, ada yang lain lagi. Teks berita memiliki struktur dan juga mempunyai jenis-jenis berita. Ada lagi yang lain? Coba yang lain ada? Baik. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Nah, sekarang kita beri dulu tepuk WOE. Oke, kita sama-sama tepuk WOE. W. O. W. Wow. Ya, tepuk tangan untuk teman kita semuanya ya. Nah, oke. Jadi, boleh duduk. Jadi, teks berita adalah yang berisi tentang informasi. Berita mempunyai unsur yaitu 5W1H atau disebut juga dengan adik Simba. Baik, inilah pelajaran kita kali ini dan jangan lupa ada PR-nya yaitu menuliskan struktur dari teks berita. Oke, sebelum kita akhir pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah melaksanakan pembelajaran kami bersama Ibu Guru kami. Tolonglah kami supaya kami bisa pulang ke rumah dengan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Tolonglah guru kami, berkati juga dia karena dia sudah mengajar kami dan juga telah membimbing kami untuk belajar. Tolonglah kami, lindungi kami, dan tolonglah kami sampai ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anakmu, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya. Kepada Ibu Guru kita, hormat gerak. Ya, baik, terima kasih. Silahkan duduk.
kepada ibu guru kita. Hormat, gerak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silahkan duduk.